Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba membahas mengenai sesi 4 ya. Sesi 4. Di sesi 4 ini saya akan membahas mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan di sesi 3 yang lalu. Di mana di sesi 3 yang lalu ada 3 tugas ya yang Anda harus kerjakan. Yang pertama adalah buatlah algoritma untuk melakukan konversi nilai kurs rupiah ke US. Yang kedua adalah Budora menjual mangga Rp500 per buah. Seorang pembeli akan mendapatkan diskon 10% jika total belinya di atas 50.000. Buatlah algoritma untuk menampilkan total bayar setiap pembelinya. Tulislah algoritma untuk mencetak teks wow. Aku suka algoritma sebanyak N kali sesuai dengan jumlah yang diinput oleh user dari keyboard ya. Oke. Baik, sekarang saya akan coba bahas dulu yang pertama ya. Jadi di soal yang pertama ini kita diminta untuk membuat algoritma mengenai konversi. Oke, saya akan buatnya di Word saja dulu ya. Saya buat di Word. Saya coba share lagi ya. Saya coba share lagi. Nah, jadi yang pertama saya bikin dulu judulnya ya. Judul aplikasi atau judul program gitu ya. Ini berarti aplikasi konversi rupiah ke dolar. Oke, ini judulnya ya. Kemudian yang saya buat berikutnya, kebalik. Ini saya unbold, ini saya bold. Ya. Yang kedua adalah saya bikin kamusnya. Ya. Kamusnya tentu kita harus tentukan satu sebagai variabel, satu sebagai counter. Ya. Pertama adalah IDR, terus yang kedua adalah US. Ya. Nanti IDR ini sebagai rupiah, US ini sebagai US dollar. Oke. Kemudian adalah algoritma. Ya. Nah, algoritmanya tentu fungsinya kita input dulu. Input nilai input IDR. Ya. Jadi di mana nilai IDR ini kita tentukan. Misalkan kita punya uang sebesar 140.000 misalkan. Sedangkan 1 US adalah 14.000 rupiah misalkan. Berarti kita kalau punya uang 140.000, kalau dikonversi ke US berarti totalnya menjadi 10 dolar. Maka rumus algoritmanya US itu diperoleh dari IDR dibagi 14.000 ya. Terus tinggal kita print US. Nah, seperti ini saja gitu ya. Jadi ketika nanti kita masukkan nilai IDR-nya 140.000, maka masuk di sini 140.000 ya. Di sini 140.000, maka 140.000 dibagi 14.000 adalah 10 dolar. Nah, untuk flowchart programnya saya akan coba buat pakai Visio biar mudah. Ya, saya sudah instalkan Visio-nya ya. Saya coba bikin di Visio-nya, terus saya gunakan basic flowchart saja ya. Nah, berarti yang pertama saya tentukan dulu start-nya di mana ya. Start. Nah, ini start. Saya copy. Ini N-nya ya. Berarti ini saya isikan start. Terus yang berikutnya saya tentukan dulu kamusnya ya. Menggunakan custom ini ya. Ini saya perbesar dulu ya. Saya perlebar ya biar ini ya. Nah, ini saya isikan IDR dan US. Kemudian saya tentukan inputnya ya. Nah, tentu inputnya adalah input IDR ya. Kemudian prosesnya ini adalah tadi ya US mana IDR dibagi 14.000.
Maka outputnya ini adalah US. Print US gitu ya, atau output US juga boleh ya. Terus kita tentukan konektornya. Konektor, nah ini ada konektornya, kita tinggal tarik saja. Nah, ini merupakan algoritma runtunan ya, seperti yang sudah saya bahas di minggu lalu, bahwa algoritma itu dibagi beberapa jenis ya, struktur ya. Berdasarkan strukturnya, ada struktur kontrol runtunan atau sequence, ada struktur kontrol selection, ada struktur kontrol pengulangan. Nah, untuk soal yang nomor pertama ini merupakan struktur kontrol runtunan atau sequence. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di struktur algoritmanya, itu berurut ke bawah gitu ya. Kita cukup merubah panahnya dengan simbol panah ke bawah saja. Di sini kita tinggal tambahkan di konektornya, di lainnya pakai raw ya, terus pakai panah seperti ini, dan di sini diakhiri dengan n ya, n. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini cukup sederhana. Kita ambil dulu rumus kamusnya, adalah ada dua, satu sebagai variabel IDR karena ini akan berubah-ubah, satu lagi sebagai counter karena dia menghitung jumlahnya. Nah, ketika diinputkan nilai IDR, misalkan tentukan 140.000, maka nanti dihitung 140.000 dibagi 14.000, ini bukan 1.400 ya. Ini 14.000, maka US adalah isinya $10, sehingga tinggal di print US-nya adalah $10. Nah, itu untuk jawaban nomor pertama ya. Untuk yang nomor keduanya, saya kerjakan lagi yang ke sini ya. Nah, di soal nomor 2 ini adalah Bu Dola menjual mangga sebesar Rp500 per buah. Ya, seorang pembeli akan mendapatkan diskon 10% dengan asumsi 10% ini adalah dari total bayar ya. Jadi total bayar itu adalah harga mangga dikali jumlah mangga yang dibelinya. Jika total dia belinya di atas 50.000 ya, berarti kalau nanti total belinya 500 kali jumlah mangganya di atas 50.000, berarti dimulai dari 50.000 lebih ya, karena di sini tidak ada sama dengan, maka akan mendapatkan 10% potongan gitu, atau 10% diskon. Nah, untuk soal nomor 2 ini termasuk struktur kontrol pemilihan ya, di mana di sini akan dibagi dua. Kalau kemarin kita bicara 0 sampai 50 muda, 50 ke atas tua, berarti kalau di kasus ini nanti jika dia lebih besar dari 50.000 ini ya dapat diskon, misalkan jika kurang dari 50.000 dia tidak dapat diskon, atau misalnya 0 diskonnya gitu ya. Nah, untuk algoritmanya seperti apa? Nah, untuk algoritmanya kita bikin dulu judulnya ya, misalkan judul programnya ini adalah aplikasi menghitung penjualan buah misalkan ya, soalnya kan tentang buah ya. Oke, ini saya buat dulu, saya lupa, saya buat judulnya saja ya. Nah, seperti ini. Yang kedua yang harus kita deklarasikan kamusnya adalah ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah satu harga, yang kedua ini harga ini dia tipe datanya nanti integer atau number lah gitu ya. Ini boleh nanti diisikan tipe datanya sekalian seperti ini ya. Ini juga saya koreksi, ini boleh saya nanti saya isikan misalkan tipe datanya number, atau kalau nggak number boleh juga integer gitu ya. Kalau nggak number juga Anda boleh isikan dengan integer. Nanti tergantung aplikasi yang digunakan tentunya. Integer gitu ya. Nah, terus ini juga sama, berarti harga ini number, terus ada jumlah ya. Ini maksudnya adalah jumlah belinya, terus yang ketiga ada diskon. Nah, anggaplah diskon ini currency gitu ya, atau money, atau apapun, tipe datanya tergantung aplikasi yang digunakannya. Atau kita samakan dulu lah sebagai integer semuanya gitu ya. Berarti harga integer karena number isinya, jumlah juga integer, diskon juga integer, berikutnya adalah tot bayar. Ini juga sama ya, integer. Berarti di sini ada 4 variabel dan satu counter ya. Counternya nanti adalah total bayar ya.
Diskon itu sebagai variabel, jumlah juga sebagai variabel, harga sebagai konstanta karena nilainya tetap, ya. Nah, maka di sini misalkan saya deklarasikan saja sebagai integer gitu ya. Integer, maka algoritmanya akan saya buat seperti ini. Jadi yang pertama tentu kita harus input dulu nanti ya, input apa? Input jumlahnya. Karena jumlah ini kan jumlah yang dibeli oleh si user gitu ya, si pembelinya. Tentu nilainya akan berubah-ubah. Kemudian kita menetapkan dulu harga awalnya. Harga awalnya adalah Rp5.500 gitu ya. Yang ketiga adalah diskon. Diskon ini adalah jumlah adalah 10% dari total bayar. Cuma sebelumnya kita harus tentukan dulu bahwa total bayar itu adalah perhitungannya harga dikali jumlah. Berarti tinggal kita hitung dulu di sini. Ini total bayar adalah harga dikali jumlah. Terus yang berikutnya adalah diskon ya. Diskon ini adalah 10% dikali tot bayar ya. Tot bayar. Maka algoritma yang digunakan adalah algoritma pemilihan. Jadi kita menggunakan jika atau if ya. Misal kalau kita gunakan jika, berarti jika total bayar ya lebih besar daripada 50.000, maka yang terjadi adalah tot bayar dikurangi diskon, di mana diskonnya adalah 10% kali total bayar. Selain itu tot bayar dikurangi 0. Ya, jadi kalau kurang dari 50.000, tot bayarnya adalah kurang 0. Maka tinggal kita print di sini tot bayar. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini algoritmanya. Sudah code-nya ya. Nah, tentu sekarang kita bikin flowchart programnya menggunakan Visio lagi. Kita tambahkan ya slide berikutnya. Nah, ini tinggal start lagi seperti tadi. Jadi ada start, ini copy paste, kita start dibagi 2. Terus yang pertama kita tentukan dulu kamusnya ya. Kamusnya tadi juga kita harus tentukan di sini kan sebagai integer semuanya ya. Integer. Berarti di sini juga sama, kita masukkan dulu kamusnya. Ini seperti ini. Ini berarti di sini saya isikan dulu start. Ini start. Terus di sini kita masukkan jumlah, koma harga, koma diskon, koma tot bayar sebagai integer ya, integer. Terus kita bikin input dulu ya. Inputnya adalah tadi ya. Kita masukkan sebagai input yang pertama input jumlah ya. Terus kondisi pertama harga, nilai awalnya adalah 500. Terus tot bayar adalah harga dikali jumlah ya. Terus terakhir diskon adalah tot 10% kali tot bayar ya. 10% kali tot bayar. Ini saya coba perbesar dulu ya biar kelihatan jelas seperti ini. Nah, ini
Nah, terus dari input ini masuk ke proses ya. Prosesnya itu tentu tinggal langsung ke sini ya. Ini sebenarnya bisa saja untuk input nanti dibagi dua seperti ini. Cara keduanya boleh juga seperti ini. Kita input hanya jumlah saja. Terus nilai yang ini kita gunakan di proses. Boleh nggak? Seperti ini juga. Ya. Jadi kita masukkan dulu ke sini prosesnya. Ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Baru di sini kita masukkan decision. Ya. Kemudian decision nanti ada proses lagi. Tentu proses jika benar. Dan yang kedua adalah proses jika salah. Ya. Ini misalkan saya bikin seperti ini. Ini berarti jika total bayar lebih besar dari 50.000. Ya. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan jelas. Maka yang terjadi jika dia benar, ke sini jika benar, maka tot bayar adalah tot bayar kurangi diskon. Tapi jika tidak lebih besar dari 50.000, maka tot bayar adalah tot bayar dikurangi 0. Ya. Seperti ini. Nah, baru di sini kita tambahkan N. Nah, ini tinggal kita tambahkan konektor ya. Seperti ini. Terus saya tambahkan lagi ini ke sini. Yang ini ke sini, yang ini juga ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, berarti di sini nanti semuanya berakhir ke N ya. Tinggal kita tambahkan simbol panahnya ya. Nah, seperti Anda lihat di sini ada percabangan ya. Karena seperti tadi saya bilang ini adalah struktur kontrol pemilihan atau percabangan. Sehingga nanti ada cabang di sini ya. Ini jika benar, ini jika salah gitu ya. Berarti ini saya coba tambahkan dulu panahnya dulu. Nanti saya tambahkan keterangan biar tidak membingungkan Anda. Ini saya tambahkan di sininya row. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini adalah jika benar, ya, jika benar itu dalam artian lebih besar dari 50.000. Di sini adalah jika salah. Gitu ya. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 2. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang nomor 3 adalah tulislah algoritma untuk mencetak teks wow, aku suka algoritma sebanyak n kali sesuai dengan angka yang diinput oleh user di keyboard. Nah, ini merupakan struktur kontrol looping atau pengulangan ya. Jadi kita harus tentukan dulu counternya ya. Yang jelas nanti kita harus isikan bahwa K-nya itu berupa statement ya. K itu isinya adalah wow, aku suka algoritma gitu ya. Terus yang di print itu tentu nanti K-nya gitu ya. Nanti di loop-nya berapa? Di loop-nya adalah sejumlah nilai N gitu ya. Nah, berarti nanti ada variabel N, ada variabel K gitu ya. Nah, untuk totalnya sendiri itu tidak perlu ya, karena kita sudah cukup dengan variabel K. Jadi, saya langsung contohkan saja lah, biar tidak membingungkan ya. Ini saya insert page baru ya. Di sini saya buat dulu judul program. Ini adalah ini saya kecilkan dulu ya, aplikasi mencetak wow, aku suka algoritma gitu ya. Nah, seperti ini. Terus yang harus kita tentukan berikutnya adalah kamusnya ya. Kamus. Nah, kamusnya kita deklarasikan dulu K ya. Ini bernilai 0. Terus N, atau bisa kita buat seperti ini dulu lah ya. Kita deklarasikan dulu tipe datanya dulu. K,
N ya. N ini adalah input ya. Jadi kita tidak tentukan tipe datanya. Inputnya misalkan berapa kali kan, berarti dia number ya kalau gitu ya. Oke, berarti di sini K-nya itu sendiri adalah string ya. Berarti bisa seperti ini ya. K adalah string, N adalah number, gitu ya. Atau integer saja ya. Integer karena sebelumnya kita pakai integer kan. Nah, untuk algoritmenya kita tentukan dulu inputnya. Inputnya adalah N. Ya. Terus isikan dulu bahwa K itu nilainya adalah wow. Wow, aku suka algoritma. Ya. Nah, ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah print K-nya. Ya, print K-nya sebanyak apa? Sebanyak loop until. Nah, ya, kita harus pisahkan juga. Satu lagi adalah variabel untuk menghitungnya sebagai counternya, lupa ya. Kita tambahkan variabel counternya adalah misalkan C. Ini sebagai integer ya. Berarti kita harus tentukan di sini integer. Sorry, saya lupa. Ini harus ada counternya dulu ya. Integer. Nah, berarti di sini C saya kasih nilai 0. Nah, C itu adalah isikan dulu nilai K-nya dulu. Nilai K itu adalah wow. Nah, setelah itu print K. Print K-nya sebanyak apa? Print K-nya adalah sebanyak setiap kali dia di print, maka C-nya bertambah 1. C-nya bertambah 1. Jadi 1 kali ngeprint. Sehingga dia C ini adalah, ini harus di atas ya posisinya. C ini adalah di C bertambah 1 setiap kali ngeprint, maka akan di-print K, jika C ditambah 1, akan di-printkan sekali K. Sedangkan K isinya adalah ini ya. Nah, berarti kalau di sini sekali, di sini tadi nilainya 0, maka C ditambah 1 baru 1 kali. Nah, terus dia akan di-print berapa kali? Di-print sampai dengan C senilai dengan N. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi di sini N-nya adalah 10, maka dicek dulu apakah C ditambah 1 C ditambah 1 adalah 1, di print sekali, terus dicek apakah C sudah senilai dengan 10, belum, print lagi. Ya, print dulu K-nya. Ya, oh sorry, print-nya harus di atas, berarti tadi udah betul ya. Maaf ya. Nah, di sini print dulu K-nya. Nah, kalau K-nya sudah di print, dicek lagi C-nya tambah 2. Di sini kan jadi C tambah 1 jadi 2 kan. Kemudian C dicek lagi. Apakah 2 sudah sama dengan 10? Belum. Print lagi K-nya. Kemudian masuk lagi, C-nya dicek lagi. C kan tadi terakhir 2. Ini jadi sekarang 2 ditambah 1, 3. Turun lagi. 3 apakah sudah sama dengan 10? Belum. Akan dilakukan seperti itu terus sampai dengan nilai C-nya sama dengan nilai N. Alias C-nya adalah 10. Nah, ketika C ini 10, maka berhenti dia, gitu ya, tidak akan di-print lagi. Berhenti di sini, gitu. Nah, untuk alur flowchart program seperti apa? Kita coba bikin ya. Alurnya seperti ini. Kita buat dulu dengan start, ya. Ini saya mulai dengan start dulu, seperti biasa ya. Start. Kemudian biasanya kita tentukan dulu kamusnya ya, berarti di sini tadi kamusnya ada 3 kan. Ini saya perbesar dulu.
Ini berarti ada 3 tadi ya. Oke, ada 3 K, N, C ya. Cuman K-nya string ya. Oke, berarti di sini kita boleh seperti ini aja ya. C, N sama dengan integer karena sama ya, boleh digabung. Sedangkan K sama dengan string atau teks. K sama dengan string atau juga teks boleh ya, seperti ini boleh. Terus kita tanamkan datanya dulu ya. Datanya adalah input nilai n ya, input n ya. Terus K di input ya. K berisi C bernilai 0, sedangkan K berisi aku suka algoritma ya, seperti ini. Oke, saya perbesar dulu biar jelas. Nah, kemudian prosesnya adalah dicek dulu, berikutnya adalah dicek. Nah, dicek ya. Dicek dulu apakah C-nya sudah sama dengan N. Nah, jika C-nya belum sama dengan N, kita proses ke sini ya. Nah, proses ke sini. Jika C-nya tidak sama dengan N, maka print K. Terus kemudian kalau sudah di print K, maka ditambahkan juga ya. Tambahkan lagi. Di sininya adalah C mana C ditambah 1. Nah, berarti sekarang C-nya apakah sudah sama dengan N? Nah, kalau misalkan sudah sama dengan N, tentu di sini stop. Oh ya, di sini tinggal tambahkan ini. Nah, ini stop N. Sebentar. Nah, ini dulu. Kita tambahkan dulu panahnya biar nggak bingung ya. Nyambung dulu ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Cek dulu. Apakah C? Oh, sebentar. C ditambah. Oh, kebalik ya. Ini ada yang kebalik. Saya benerin dulu ya. Ini seharusnya bukan di sini. Ini harusnya ini yang di sini. Saya rubah dulu ya. Ini kan tadi C mana C plus 1. Tambah dulu 1 di print. Kemudian dicek dulu apakah C sama dengan E. Kalau belum, maka kembali lagi kan. Berarti ini dia panahnya ke sini. Terus ke sini. Balik lagi. Nah, tapi kalau misalkan C-nya sudah sama dengan N, ya sudah berhenti kan. Maka di sini ada konektor ke sini. Nah, gini. Gitu. Jadi dia dicek dulu C ditambah 1, print dulu K-nya. Setelah print di K, dicek C-nya sudah sama dengan 10 nggak? Kalau misalkan N-nya saya isi 10. Oh belum, tambah lagi C-nya jadi 2. Di print lagi K-nya, dicek lagi udah sama dengan 10 belum? Tambah lagi jadi 3. Terus aja gitu sampai nanti di sini nilainya 10 dan nanti di sini berakhir jadi N ya. N. Nah, berarti panahnya gimana? Kita tambahkan dulu panahnya sekarang.
Nah, ini tinggal kita tambahkan line, arrow. Nah, seperti ini. Jadi karena bisa lihat di sini ada mengulangannya terus sejumlah dengan C sama dengan N. Ketika C-nya sudah memenuhi, maka dia berhenti gitu ya. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 itu seperti itu. Jadi untuk studi kasus yang ini merupakan struktur kontrol pengulangan ya. Di mana pengulangannya itu dilakukan sebanyak N di input ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini N-nya adalah di input ya, sehingga dia akan berjumlah terus sesuai dengan sejumlah dengan N dan akan mencetak apa? Mencetak ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini pengulangannya ada di sini ya. Ini akan berhenti di N jika nilai C sama dengan nilai N. Selama nilai C-nya belum sama dengan nilai N, maka dia akan nge-print K sejumlah itu. Terus aja di print gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur kontrol pengulangan. Untuk pembahasannya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan coba ambil sampel ya, dari ketiga soal ini, salah satu dari 3 soal ini untuk dibuatkan aplikasi berdasarkan algoritma yang sudah kita buat. Ini kan algoritma yang sudah kita buat ya. Kita akan coba buat aplikasinya menggunakan Visual Basic. Saya coba jalankan dulu Visual Studio-nya. Visual Studio-nya, harusnya ada nih. Saya coba jalankan, ada nggak Visual Studio-nya? Harusnya sudah saya install ya. Nah, ini VS Express for Desktop ya. Nah, saya akan coba buatkan programnya di sini ya. Saya coba share lagi, ini screen ini ya. Nah, ini saya ambil dari algoritma ini, yang kita buat dari algoritma ini, kita coba bikin dulu yang inilah ya. Nanti kalau ini sudah selesai, kita coba yang nomor 2 ya. Oke, berarti di sini adalah membuat konversi rupiah ke dolar. Dengan asumsi $1 adalah 14.000 ya. Nah, berarti saya bikin project baru, new project. Saya simpan projectnya di sesi 3 dengan nama folder aplikasi konversi IDR to dolar gitu ya, to US gitu ya. Saya simpan di situ, select namanya, nama aplikasinya aplikasi konversi kurs gitu ya, kurs IDR gitu aja ya. Oke. Dia akan loading dulu sebentar. Nah, di sini ada form. Ini form ini digunakan untuk membuat aplikasinya ya. Nah, di sini juga ada toolbox. Di sini ada toolbox yang bisa kita gunakan. Nah, saya akan coba pertama bikin dulu labelnya ya. Di sini bikin labelnya. Toolbox ya. Nah, ini labelnya misalkan di sini ini ya, kepencet ya. Misalkan di sini labelnya saya beri nama jumlah rupiah. Ya. Terus saya tambahkan text box. Terus saya tambahkan lagi nilai dolarnya ya. Pencet lagi ya. Nilai dolarnya. Dolar. Terus saya juga kopikan labelnya ya. Misalkan label ini saya beri nama, name-nya mana ya, name-nya. Name-nya, nah ini ya, name-nya misalkan yang pertama txt IDR, yang ini txt US. Ya. Terus saya tambahkan button. Ini isinya saya beri nama BTN konversi. Terus
teksnya ini saya beri nama konversi ya, seperti ini. Oke, nah sekarang sebelum saya bikin kode programnya, saya tambahkan dulu, saya insert dulu class-nya ya. Insert dulu add class. Kelasnya saya beri nama konversi. Nah ini ya. Nah sekarang saya akan tentukan dulu, kan tadi ada dalam algoritmanya itu ada dua variabel ya. Ada IDR, ada US sebagai integer. Nah sekarang saya akan coba mengkonversi variabel-variabel itu ke dalam satu aplikasi gitu ya. Sehingga si variabel tersebut nanti berupa jadi text box yang bisa diinput dan menampilkan nilai gitu ya, sehingga nanti bisa terlihat hasil konversinya seperti apa. Nah pertama saya akan deklarasikan dulu sama seperti di algoritmanya, ini di proses deklarasi dulu ya. Ini saya juga sama akan coba deklarasikan dulu di sini public. Saya inginkan dulu public, biar mudah dibacanya saya skipkan ke depan ya. Public di sini misalkan tadi IDR ya, as integer ya, integer. Nah ini terus public US as integer juga ya, integer. Terus sudah ya, karena cuma nilainya nilai IDR-nya kan. Misalkan masukkan 14.000, 440.000 nanti $10 kan gitu ya. Berarti cukup seperti itu aja. Oke, nah sekarang kita akan coba menginputnya dulu ya. Berarti kita bikin property. Di sini adalah public property. Propertinya adalah IDR ya. As integer tentunya. Integer. Ya. Tentu di sini ada n property. Seperti ini ya. IDR and property, ini tinggal kita gunakan get. Nah ini ya, getnya tentu adalah return nilainya, return dari apa? Return dari IDR, nilai IDR yang kita ambil. Terus di sini kita isikan bahwa IDR itu berupa value, berupa nilai yang kita inputkan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita hitung ya. Kita hitung di sininya pakai function, berarti ya. Kita gunakan function ya. Nah, function ini kenapa kita gunakan function? Karena di rumus ini, di algoritma ini berupa rumus ya, berupa hitungan, berupa proses ya. Sedangkan IDR ini berupa inputan, sehingga inputan di sini saya asumsikan sebagai value, nilai value ini ya. Sedangkan untuk menghitungnya ini kita rubah menjadi function. Jadi si function ini kita masukkan di sini nantinya di public function ya. Ini berarti ada n function seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita ambil saja ya. Berarti namanya adalah
US ya tadi ya. Underscore US ya, US sama dengan IDR ya dibagi 14.000. Gitu kan. Tentu nanti di return lagi nilainya ya, return dari US, let's call it US. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Public function. Nah, ini fungsinya kita hitung. Kita harus bikin dulu function namanya misalkan function konversi IDR ya. As integer. Nah, ini ya. Jadi ini saya sudah punya nilai untuk diinput di sini. Ini nanti jadi sebagai hitungannya ya. Nah, public class-nya adalah saya beri nama dengan kelas konversi. Maka yang selanjutnya yang saya harus tentukan adalah ini dipanggil di tombol sini ya, di tombol desain ini. Nah, ini ya. Saya tinggal masukkan di sini. Nama formnya tidak saya beri nama, biarkan saja ya. Tinggal saya bikin variabel baru, misalkan dim hitung ya. Hitung S tadi nilainya apa? Konversi ya. Konversi. Nah, ini ya. Konversi. Sama dengan new konversi. Konversi di sini adalah function ya, nama function ini. Nama kelas ini ya. Ini nama kelasnya. Terus kita masukkan berarti hitung titik apa nih, IDR ya berarti ya. IDR sama dengan txt IDR tentunya, kan kita tadi masukkan txt IDR dan teks ya. Nah, seperti ini. Terus txt US itu hasilnya berarti ya. Titik teks sama dengan konversi, sama dengan hitung titik nama ini apa ya tadi ya, konversi IDR ya, nama functionnya ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita cobain, cara nyobainnya ini tinggal di start saja. Nah, ini ya. Contohnya saya isikan misalkan di sini 140.000. Konversi $10 ya. Kalau saya isikan di sininya 2 juta misalkan. Berapa dolar kah 2 juta? $143. Kalau saya isikan cuma 100.000, konversi cuma dianggapnya $10. 10.000 ya, ini 10.000 dianggap $1. Ini mungkin kita karena pakai integer nggak bisa di bilangan desimal, kita coba rubah dulu ya. Kita coba rubah kelasnya, ganti jadi global saja coba ya, biar bisa bilangan desimal ya. Coba saja lah ya. Ini berarti sama ya, double juga. Yang ini juga double.
Seperti ini ya. Kita cobain lagi. Start. Kalau saya isikan 10.000, konversi 0,71 dolar. Kalau saya isikan 14.000, harusnya 1 dolar. Nah, kalau saya isikan 5.000, 0,35 dolar, sekian bla 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 gitu ya. Kalau saya isikan 5 juta, berapa dolar? 357,1428 dolar ya. Kalau saya isikan 1.400.000, berarti harusnya 100 dolar ini ya. 100 dolar. Betul ya. Nah, ini untuk contoh bagaimana kita mengimplementasikan satu algoritma ya yang kita buat ke dalam satu bentuk program ya, seperti ini. Sehingga sebenarnya apapun algoritma yang kita buat, selama algoritmanya benar, maka mengimplementasikan ke dalam program jauh lebih gampang gitu ya. Oke, itu untuk yang soal pertama ya. Nah, untuk yang soal ketiga juga sama. Kita tentukan dulu ya nilai, langkahnya sama seperti tadi ya. Kita tentukan dulu, berarti di sini ada harga, ada jumlah, ada diskon ya, di mana harga ini nanti otomatis ya, otomatis Rp500 kan gitu. Terus kita juga harus tentukan dulu ya total bayarnya, itu berarti berupa hitungan ini harga kali jumlah bayar. Berarti di sini ada beberapa ya, nanti ada total bayar, ada diskon. Berarti nanti ada total bayar setelah diskon gitu ya. Ini cukup lumayan kompleks lah ya. Oke, karena ini sudah panjang ya ininya pembahasannya, rasanya saya cukupkan dulu ya, nanti atau kita coba ini udah berapa menit ya, kita lihat dulu. Udah berapa menit? Udah lumayan panjang ya. Kayak kata, tapi intinya sih saya coba bikin aja lah, ya apa-apa ya. Nanti kita coba bikin saja. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Jadi ini saya close dulu ya, ini saya close dulu, saya save dulu semua, save all ya. Terus saya close dulu semuanya ya. Terus kita harus bikin new project lagi ya. Nah, cuman kita harus tentukan lagi. Sekarang pindah ke bikin folder baru, misalkan aplikasi penjualan buah gitu ya. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita select, ini beri nama aplikasi penjualan buah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti sama seperti tadi, kita bikin dulu formnya, terus tentukan juga kelasnya, add class gitu ya, seperti tadi. Misalnya kelasnya kita tentukan dengan nama penjualan ya, penjualan add. Nah, baru nanti kita desain dulu ya. Nah, ini memang butuh lebih lama daripada program yang saya buat sebelumnya. Ada beberapa variabel yang kita gunakan, ada 4 variabel. Bahkan yang di sini yang nanti akan ada 2 function. Ini function yang pertama, ini function yang kedua, ini konstanta ya. Ini variabel. Terus nanti functionnya juga kita harus bikin lagi pakai if. Nah, ini akan saya bahas mungkin di sesi berikutnya karena terlalu lama nanti kalau saya bahas di satu sesi ini. Tapi intinya saya sudah bisa tunjukkan ke Anda bahwa konversi dari algoritma ke dalam aplikasi itu, asalkan algoritmanya jelas, itu sangat mudah, ya, sangat tidak terlalu sulit mengkonversikan ke dalam satu aplikasi dan program. Ya. Nah, tugas yang Anda harus kerjakan adalah kita akan coba latihan lagi di sesi 4 ini ya.
Jadi di sesi 4 ini Anda harus latihan lagi, latihannya ada di e-learning ya. Jadi Anda nanti bisa akses e-learningnya. Nah ini saya akses dulu, saya bukan dulu ya. Nah ini ya akses e-learningnya. Nah di sini ada file latihan soal algoritma sesi 4. Ini Anda silakan di download saja gitu ya. Download. Kemudian nah ini ya. Ini ada 3 soal yang Anda harus kerjakan. Yang pertama adalah buatlah algoritma untuk keliling sebuah persegi panjang. Terus buatlah algoritma untuk menghitung komisi dari salesman ya. Dan yang ketiga adalah buatlah untuk mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut adalah genap dan bilangan ganjil jika bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Ya. Anda coba buat dulu algoritma ini. Caranya seperti saya tadi ya, jadi Anda tinggal bikin di Word seperti ini, terus nanti Anda bisa bikin di Visio struktur programnya ya, atau flowchart programnya, flowchart algoritmanya di Visio. Nah, cara yang paling mudah adalah sebenarnya kalau ingin digabungkan antara jawaban push the code-nya dengan flow programnya, flowchart programnya, sorry, itu ini tinggal di Ctrl A saja, Ctrl C, ya, di copy, Anda tinggal pindahkan ke sini, terus Anda paste saja di sini, gitu ya. Itu nanti otomatis masuk, gitu ya. Nah, tinggal Anda drag and dikecilin saja, gitu. Nah, gitu. Seperti ini bisa nanti dirapihkan, ya. Nah, ini di tengah, gitu, seperti ini. Terus nanti yang keduanya juga sama. Anda ambil lagi di visionya, jadi nanti hasilnya rapi gitu, nggak acak-acakan gitu ya. Copy, pindahkan, paste. Ini juga sama ya, diperkecil saja. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang, ya kalau masih terlalu kecil nanti diatur aja ya. Biar rapi, ini terlalu kecil gitu ya. Ini di sini, ini bisa diperbesar lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal ditengahin. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga juga sama ya. Ini tinggal di paste yang tiga ini, Ctrl A lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu ya. Ini sama seperti tadi, dikecilkan dulu biar gabung dalam satu halaman. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Terus Anda filenya save ke dalam bentuk PDF seperti biasa ya. Anda save dalam bentuk PDF. Ini misalkan saya simpan di algoritma sesi 4 ya. Ini misalkan Anda beri nama, misalkan NRP, nama, save kelas. Ini simpan sebagai PDF ya. Nah, nanti ini jawabannya Anda upload seperti biasa ke e-learning lagi. Anda upload ke e-learning lagi. Jadi uploadnya di sesi 4 ya. Ini saya coba bikinkan sekalian ya. Untuk assignment-nya. Ini saya tambahkan assignment. Nah, ini ya. Assignment. Pengumpulan latihan sesi 4 kelas KA 1 KA ya, 1 KA. Dosennya saya ini kan ada 2 dosennya, jangan sampai tertukar ya. File yang disimpan adalah file dalam bentuk PDF dengan nama file NRP
straight nama, straight kelas, ya. Dikirimkan paling telat Anda kan hari Rabu ya, paling telat saya kasih sampai hari Sabtu tanggal 3 April ya. Ini saya paling telat sampai tanggal 3 April jam 12 siang ya. Kan update-nya juga sama, ini 3 April jam 12 siang ya. Saya lebihin 10 menit. Nah ini save and return. Nah ini ya. Ini saya tarik ke sini. Nah ini ya. Nah, di highlight sama saya. Nah. Ini ya, di highlight-nya nggak bisa ternyata ya. Nah ini ya. Jadi Anda kerjakan dulu soal yang ini, kemudian bikin di Word, episode code-nya ya, terus Anda boleh bikin flowchart programnya di Word juga, kalau memang tidak terinstall Visio seperti saya. Kalau terinstall Visio seperti saya, bikin di Visio karena lebih mudah. Langkah-langkahnya juga tadi Anda bisa ikuti dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Terus nanti Anda masukkan gambar flowchart programnya di Word, ya, terus Anda save ke dalam bentuk PDF, seperti ini, ya, jadi nanti jauh lebih rapi. Nah, kemudian file PDF ini Anda upload ke e-learning ke sini, ya, ke pengumpulan ini. Ini paling telat nanti hari Sabtu, tanggal 3 April, jam 12 siang, ya. Oke, nah untuk soalnya sendiri, ada 3 soal, ini untuk latihan sesi 4, seperti yang kalian minta di sesi pertama, kan Anda pengen banyak latihan, ya, kita coba latihan, nanti kita sesi 5 kita bahas bareng-bareng lagi, ya, sehingga pemahaman Anda nanti jadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti pas kita tatap muka juga lab-nya support untuk kita implementasikan ke dalam bentuk program seperti ini, sehingga nanti Anda bisa lebih paham bahwa algoritma itu memang bisa dibuat programnya, gitu ya. Jadi dari soal ini mudah-mudahan nanti ya salah satu soalnya bisa kita buat lah programnya gitu ya. Ya kalau nggak nomor 1 apa nomor 2 ya tergantung nanti kita ketemu di kelas ya. Mudah-mudahan lab-nya support. Jadi nanti bisa dicobain gitu ya. Nah itu yang bisa saya jelaskan mengenai sesi 4 ini. Silakan Anda tonton sampai selesai video saya nanti sampai tuntas. Kalau memang ada pertanyaan yang belum Anda pahami, Anda boleh tanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti akan saya coba respon secepatnya. Kalau misalkan memang sifatnya urgent, ya Anda boleh dulu WA saya, terus boleh dulu kontak juga saya, asal sebelumnya di WA dulu ya, di message dulu. Karena saya biasanya nggak akan angkat telepon kalau nomornya tidak terdaftar atau tidak ada namanya gitu. Jadi Anda coba WA dulu, baru nanti telepon saya juga boleh kalau memang sangat urgent. Demikian ya pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, juga menambah ilmu juga buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.